Hai Besti, aku mau cerita kisah seorang perempuan yang bekerja di pabrik goib. Sebut saja namanya Dewi. Suatu hari Dewi mendapatkan panggilan wawancara kerja di salah satu pabrik yang berada di daerah Kalimantan. Ketika sampai di pabrik, Dewi melihat sebuah pabrik yang megah. Lalu Dewi masuk dan tanya ke salah satu pegawai. Anehnya, pegawai tersebut terlihat bermuka pucat dan sama sekali tidak bicara, hanya aja menunjukkan lokasi ruangan yang dicari. Di hari pertama Dewi berada di pabrik, Dewi merasa pabrik itu sangat dingin dan sunyi walaupun banyak orang yang kerja. Sesampainya di ruang HRD, ternyata Dewi diwawancarai. Anehnya, orang tersebut pun mukanya tampak terlihat pucat sama seperti pegawai yang lain. Namun, Dewi menghiraukan hal tersebut dan memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Dewi diterima, tapi dengan syarat jika Dewi melihat suatu kejanggalan di tempat itu, Dewi harus menghiraukannya. Dan Dewi harus sudah pulang sebelum jam 8 malam, tidak boleh lebih. Dan di hari pertama Dewi bekerja, dia menempati sebuah ruangan yang banyak meja kerjanya. Namun yang bekerja hanya 3 orang aja. Di hari itu Dewi merasa diabaikan. Ya, Dewi berpikir maklum lah ya, karena kan pegawai baru. Dewi bekerja sebaik mungkin dan beberapa kali Dewi melihat barang-barangnya itu bergerak sendiri. Hari-hari pun berlalu dan tak terasa ternyata Dewi udah 4 bulan bekerja di situ. Dewi menerima gaji yang lumayan besar. Suatu hari Dewi sedang banyak pekerjaan, jadi dia pulangnya kemalaman. Sudah hampir jam 8 malam. Pas Dewi mau pulang, ada barang yang ketinggalan. Ya udah deh, dia balik lagi ke ruangan. Betapa terkejutnya Dewi sampai di sana dia ngelihat sosok yang benar-benar serem banget. Dewi melihat sebuah kepala manusia tanpa badan dan berambut panjang yang melayang-layang dari satu meja ke meja yang lain. Karena kaget, Dewi mengambil barangnya dan buru-buru keluar. Sesampainya di gerbang, Dewi bertemu dengan petugas keamanan. Lalu tiba-tiba aja satpam itu nanya, "Sudah lihat ya Mbak?" Dewi merasa bingung dan takut, lalu bergegas untuk pulang. Keesokan harinya, Dewi sempat ragu nih mau berangkat kerja atau enggak, karena masih takut mengingat kejadian yang semalam. Hingga akhirnya Dewi pun memberanikan diri untuk bekerja. Dan sampai di depan pabrik tempat ia bekerja, pabrik itu berubah menjadi sebuah pabrik yang kosong yang terbengkalai. Dewi kebingungan dan semakin ketakutan. Akhirnya Dewi tahu ternyata pabrik tempatnya bekerja itu adalah pabrik yang udah lama kosong dan sudah lama nggak beroperasi. Tapi anehnya Besti, uang yang diterima itu nggak berubah menjadi daun. Dan dari gajinya itu, Dewi bisa membuka usaha sampingan, semakin maju hingga akhirnya dapat membantu perekonomian keluarganya.